Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Miftah Sofia Novianti dengan NPM 05, Sela Rindi Antika dengan NPM 13, dan Ulima Antiesti NPM 23. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai seleksi tenaga kerja. Adapun menurut Umi Sukamti dalam Gareka 2019 halaman 133-141 mendefinisikan seleksi sebagai suatu proses penetapan pelamar yang mana di antara mereka direkrut dengan melalui pertimbangan persyaratan untuk dapat diterima dan dalam melakukan pekerjaan dengan baik. Adapun pengertian seleksi tenaga kerja menurut Nurianta 2008 halaman 55-69, seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang memenuhi kualifikasi dan kompeten dan akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa seleksi merupakan salah satu cara yang dilakukan organisasi atau perusahaan untuk melihat kesesuaian atau tidaknya antara individu, pekerjaan, organisasi, dan lingkungan. Oleh karena itu, prosedur seleksi yang cermat dan penempatan yang sesuai adalah merupakan esensi dari pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan atau organisasi. Tujuan seleksi tenaga kerja menurut Niti Semito dalam Gareka 2019 halaman 133-141, tujuan dilaksanakan proses seleksi adalah untuk mendapatkan the right man in the right place. Fauzi 2018 Gareka 2019. Di dalam proses seleksi perusahaan harus mendapatkan tenaga kerja yang tepat di dalam posisi yang tepat pula. Tujuan seleksi tersebut diantaranya: yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi sumber daya perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. Kemudian yang keempat yaitu memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Terus yang kelima, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu di sini tentang faktor yang harus diperhatikan dalam seleksi tenaga kerja. Menurut Umi Sukanti dalam Nurianto 2008, ada 4 standar atau faktor yang dapat digunakan organisasi dalam proses seleksi, yaitu yang pertama, relevansi, yaitu sejauh mana alat seleksi dapat mencerminkan sampel yang representatif dari pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu validitas, yaitu hubungan statis antara skor-skor pada alat seleksi dengan kriteria atau ukuran performasi pekerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu reliabilitas, yaitu sejauh mana suatu alat seleksi memberikan hasil yang sama, apakah dipakai dalam waktu yang tidak sama atau oleh orang yang berbeda. Nah, yang keempat yaitu faktor keadilan, yaitu setiap alat seleksi harus dinilai standar keadilannya, yang dimana kecenderungan alat ini memperlakukan dan memberi kesempatan sama kepada semua pelamar untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam proses seleksi tenaga kerja. Nah, di sini yang pertama yaitu seleksi surat lamaran. Jadi setiap pelamar kerja pastinya akan membuat suatu surat lamaran. Kemudian dilanjut dengan langkah yang kedua yaitu pengisian belangko lamaran. Nah, setelah itu lanjut ke tahap ketiga yaitu pemeriksaan referensi. Yang keempat, wawancara pendahuluan. Yang kelima, tes penerimaan. Yang keenam, tes psikologis. Yang ketujuh, tes kesehatan. Yang kedelapan, wawancara akhir dengan atasan langsung. Dan yang terakhir yaitu memutuskan diterima atau tidak. Nah, setelah melalui langkah-langkah kedelapan langkah-langkah tersebut, maka dapat diputuskan apakah pelamar tersebut dapat diterima atau tidak. Jadi, menurut Simamora 2004, pada dasarnya proses seleksi dimulai setelah kumpulan para pelamar yang memenuhi syarat diperoleh melalui suatu penarikan atau seleksi, di mana proses seleksi ini merupakan serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan pelamar diterima atau tidak diterima. Pada umumnya, untuk penarikan dan seleksi ini,
Organisasi bergabung sebagai employment function dan departemen personalia. Suatu analisis pekerjaan, perencanaan SDM, dan perbaikan dilakukan untuk keperluan membantu seleksi personalia. Dengan demikian, pelaksanaan proses seleksi harus dilaksanakan dengan cara sebaik-baiknya dan sesuai rencana. Hal ini tidak lain merupakan dasar kebijakan yang harus kita pegang dalam proses seleksi itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam proses seleksi tenaga kerja. Jadi, menurut Garaika tahun 2019, halaman 133 sampai 141, jenis seleksi biasanya meliputi seleksi administratif, seleksi tertulis, seleksi tidak tertulis. Jenis seleksi harus berdasarkan efisiensi, uang, waktu, dan tenaga yang bertujuan untuk memperoleh karyawan yang terbaik dengan pemanfaatan yang tepat. Sistem seleksi harus berdasarkan efisiensi serta efektivitas dan bertujuan untuk memperoleh karyawan yang terbaik dengan penempatan yang tepat. Sedangkan menurut Andrew F. Sikula dalam Garaika 2009 halaman 133 sampai 141, pendekatan dalam proses seleksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada successive hurdles, sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan urutan testing. Yakni, jika pelamar tidak lulus pada suatu testing, ia tidak boleh mengikuti testing berikutnya dan pelamar tersebut dinyatakan gugur. Yang kedua ada compensatory approach, di mana sistem seleksi yang dilakukan dengan cara pelamar mengikuti seluruh testing, kemudian dihitung nilai rata-rata tes apakah mencapai standar atau tidak. Pelamar yang mencapai nilai standar dinyatakan lulus, sebaliknya dinyatakan gugur atau tidak lulus. Ada kalanya dalam proses seleksi sering menemui beberapa kendala baik dalam tahapan seleksi maupun dalam mendapatkan calon karyawan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh perusahaan. Untuk mengurangi kendala-kendala yang kemungkinan akan ditemui, diperlukan kebijaksanaan seleksi yang bertingkat dan berjenjang sehingga akan semakin baik dan semakin tepat dalam pemilihan calon karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kualifikasi dan teknik seleksi tenaga kerja. Menurut Sondang P. Siagian tahun 2006, proses seleksi sangat penting dalam memberikan penilaian akan sifat-sifat, watak, dan kemampuan para pelamar secara tepat, teliti, dan lengkap. Beberapa kualifikasi berikut menjadi dasar dalam proses seleksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada keahlian. Keahlian merupakan salah satu kualifikasi utama yang menjadi dasar dalam proses seleksi, kecuali bagi jabatan yang tidak memerlukan keahlian. Penggolongan keahlian dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama ada technical skill, yaitu keahlian teknik yang harus dimiliki para pegawai terlaksana. Yang kedua ada human skill, yaitu keahlian yang harus dimiliki oleh mereka yang akan memimpin beberapa orang bawahan. Yang ketiga ada conceptual skill, yaitu keahlian yang harus dimiliki oleh mereka yang akan memangku jabatan puncak pimpinan sebagai figur yang mampu mengkoordinasi berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah pengalaman. Dalam proses pelamaran suatu pekerjaan, pengalaman pelamar cukup penting, artinya dalam suatu proses seleksi. Suatu organisasi atau perusahaan cenderung akan memilih pelamar yang berpengalaman daripada yang tidak berpengalaman karena dipandang lebih mampu melaksanakan tugasnya. Yang ketiga ada usia. Usia merupakan perhatian dalam proses seleksi, juga ditunjukkan pada masalah usia para pelamar. Usia muda dan usia lanjut tidak menjamin diterima tidaknya seorang pelamar. Mereka memiliki usia lanjut, tenaga fisiknya relatif terbatas meskipun banyak pengalaman. Selanjutnya ada jenis kelamin. Jenis kelamin memang sering pula diperhatikan, terlebih-lebih untuk jabatan tertentu. Jabatan-jabatan memang dikhususkan untuk pria, ada juga yang khusus untuk wanita, tapi banyak juga yang suka terbuka untuk kedua jenis kelamin tersebut. Yang kelima ada pendidikan, di mana kualifikasi pelamar merupakan cermin dari hasil pendidikan dan pelatihan sebelumnya. Ia akan menentukan hasil seleksi selanjutnya dan kemungkinan penempatannya dalam organisasi bila pelamar yang bersangkutan diterima. Selanjutnya ada kondisi fisik, di mana kondisi fisik seseorang pelamar kerja turut memegang peranan penting dalam proses seleksi. Bagaimanapun juga, suatu organisasi secara optimal akan senantiasa ingin memperoleh tenaga kerja yang sehat jasmani dan rohani, kemudian memiliki postur tubuh yang cukup baik, terutama untuk jabatan-jabatan tertentu. Selanjutnya ada tampang atau penampilan. Menurut Dr. Andes Manulang, dalam jabatan-jabatan tertentu, tampang juga merupakan salah satu kualifikasi yang tidak menentukan berhasil atau tidaknya seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya tugas sebagai pramugari, pelayan toko, dan lain-lain. Selanjutnya ada bakat.
Jadi bahkan di sini seseorang calon pelamar tenaga kerja turut juga memegang kunci sukses dalam proses seleksi. Bakat ini dapat pada tes-tes baik fisik maupun psikolog. Dari tes tersebut dapat diketahui bakat yang tersembunyi yang suatu saat dapat dikembangkan. Soalnya ada temperamen. Temperamen adalah pembawaan seseorang. Temperamen tidak dipengaruhi oleh pendidikan, namun berhubungan langsung dengan emosi seseorang. Menurut Dr. Andes Manulang, temperamen adalah sifat yang mempunyai dasar bersumber pada faktor-faktor dalam jasmani bagian dalam. Dia ditimbulkan oleh proses-proses biokimia. Selanjutnya yang terakhir adalah karakter. Karakter berbeda dengan temperamen meskipun ada hubungan erat antara keduanya. Temperamen adalah faktor endogen yang dari dalam, sedangkan karakter adalah faktor eksogen yaitu dari luar. Suatu karakter seseorang dapat diubah melalui pendidikan, sedangkan temperamen tidak dapat diubah. Kriteria seleksi menurut Shimamura dalam portal 2016 pada umumnya dapat dirangkum dalam beberapa kategori, yaitu pendidikan, yang kedua ada pengalaman kerja, ada kondisi fisik, dan terakhir ada kepribadian. Selanjutnya ada beberapa teknik seleksi antara lain. Yang pertama ada interview, yang kedua ada tes psikologi, yang ketiga ada tes mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, yang keempat ada pusat pelatihan, yang kelima ada biodata, yang keenam ada referensi, dan yang ketujuh ada grafologi, yaitu ilmu yang berkenaan dengan tulisan tangan. Sekian, terima kasih. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat menambah pemahaman kita semua, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.